Jesus for everyone, Jesus for everyone. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer, silakan scan kris yang tertera di layar. Shalom! Mari bergabung di 2 pagi Koram Deo, baik melalui Zoom maupun melalui live streaming Facebook. Silakan lihat ID Zoom dan Facebook yang tertera di layar. GBI Rayon 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Cibitung. Untuk kontak person bisa menghubungi Ibu Meyer dengan nomor 0896 5165 8737. Ibadah MDPJ SICC yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di SICC Sentul. Ibadah MDPJ Rayon 18 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Mega Bekasi. GBI Rayon 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Santika Mega Bekasi, gedung rooftop lantai 5, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Bekasi, Jawa Barat. Mari kita dapatkan pesan Paskah dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dalam ibadah online Paskah di channel GBI Rayon 18. Jesus, we will shout your name. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan selamat beribadah di GB 18. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Sampai hari ini Tuhan, kira kami ingin beribadah, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Berikan kami kecerdasan untuk menangkap yang hanya dari padamu Tuhan. Dan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam Tuhan harapan selalu baru, sukacitanya ada atas kita. Amin. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati belasan kakak.
dengan segenap hati. Angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama memuji Dia. Yang mau katakan yes. Belasangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari biar jemaat Tuhan GBI Rayon 18. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir di hidup kami. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan lebih lagi nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Puji-puji Dia lebih lagi, serahkan yes. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji-muji nama Tuhan. Amin saudara. Sukacitanya melimpah di tempat ini. Sebab hati kami penuh dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Berkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersukacita Tuhan, sebab Kau ada mendampingi setiap langkahku. Mari nyatakan iman-Mu. Kau berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sebab Kaulah
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Let's music, praise the Lord. Mari bersama-sama kita satukan suara, kita nyatakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari bersama-sama nyatakan. Allah, sebab Engkau sukacita kami, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, sebab Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus lebih lagi, saudara. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Lebih dahsyat lagi katakan betapa kami kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari dari hatimu saudara, sama-sama kita nyatakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Lagi katakan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan
Tuhan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama saudara. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya. Lebih dahsyat lagi katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Amin. Oh betapa kagum ku melihat perbuatan ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh, amin, besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Mari sekali lagi jemaat Tuhan saja sama-sama katakan betapakah ajaib dan mulianya nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari setiap engkau yang kagum akan perbuatan Tuhan, lebih dahsyat lagi sama-sama nyatakan betapa kagum ku melihat perbuatan ajaib dan mulia nyata. Amin. Sungguh tidak dapat besarnya karya-Mu. Amin. Oh betapa, sama-sama, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Sungguh ajaib dan mulia Tuhan Yesus nyata dalam hidupku. Sungguh, amin, besarnya karya-Mu. Oh, mari satu kali lagi saudara, sambil mengangkat kedua tangan kita sama-sama katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya, oh indahnya. Katakan sungguh, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya.
kasih-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudara. Haleluya, Tuhan sungguh besar, sungguh mulia. Karya-Mu, kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh besar bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Menaikkan sembah-Mu saat ini Bapak Ibu Saudara. Naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Kami menyembah Yesus Tuhan. Kau yang kami tinggikan Bapa. Oh haleluya, oh haleluya. Sembah kami Tuhan Yesus. Pujian hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Bapa. Oh Rabasyara Maramaya Narama. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Terus bawa mazmur-Mu bagi Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Haleluya. We worship You. We worship You, oh God. Rabasyara Ramaya Nanama. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber sukacita, sumber kehidupan. Hanya Yesus Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. We bless Your holy name. Hanya Kau Tuhan jawaban atas setiap doa-doa kami. Hanya Kau Tuhan Yesus tempat kami bersandar. Tiada yang lain Tuhan. Sungguh tiada yang lain yang mengerti selain pribadi-Mu Tuhan. There's no one like You Lord Jesus, Jesus. Oh, we worship You, Holy Spirit. Oh, we enjoy the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan Kau
kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau, oh hanya Kau yang menjadi, amin, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, lebih dahsyat lagi sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan tersedia bagi kami, tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Dan lebih dahsyat lagi, sambil mengangkat tanganmu sama-sama saudara, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan, amin, tersedia bagiku, selamanya Kau. Katakan, sebab tangan Tuhan Yesus, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau. Mari satu suara sama-sama katakan saudara, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all
all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap. Karena waktunya sudah singkat.
Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama,
persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Berkati, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Kau saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan berkesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepadamu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum mengakhiri ibadah online ini, mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan dan hadirat-Mu dan mujizat-Mu terjadi Tuhan walaupun hanya ibadah online Tuhan. Tuhan, sekarang aku ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan segala lembaga yang bertugas Tuhan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif Tuhan. Tuhan, pakai mereka Tuhan sebagaimana mestinya mereka mengatur dan mengurus negara ini Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, berikanlah mereka hati sebagai hamba Tuhan. Kau berikanlah mereka integritas Tuhan. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Wali Kota Bekasi, wakilnya beserta jajarannya Tuhan. Berikanlah mereka kerendahan hati Tuhan, berikan mereka sikap pemimpin Tuhan, integritas Tuhan yang daripadamu Tuhan untuk mengurus kota ini Tuhan, kota Bekasi yang kami cintai Tuhan.
Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Paniko Nyotora Harjo Tuhan, beserta istrinya, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati mereka semua Tuhan, untuk dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan dimanapun itu berada Tuhan. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan yang kami kasihi dan kami cintai Tuhan, Pak Andi Markus Tuhan, beserta istrinya dan kedua anaknya Tuhan, beserta wakil-wakilnya ya Tuhan, yang bertugas Tuhan. Tuhan, berkati mereka Tuhan, pelihara mereka Tuhan, berikanlah mereka kerendahan hati Tuhan, berikanlah mereka integritas Tuhan, dan juga berikanlah mereka kesanggupan Tuhan untuk dapat melanjutkan visi kami Tuhan, to bless the nations Tuhan, sebagaimana mestinya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan, maupun yang sehat maupun yang sakit Tuhan. Tuhan, berkati mereka juga Tuhan, yang sakit juga Tuhan, yang sakit baik secara fisik ataupun mental Tuhan. Kiranya Kau pulihkan Tuhan jemaat-jemaat kami Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Kiranya Kau berkati juga Tuhan perekonomiannya juga ya Tuhan, baik yang di PHK, baik yang kelemahan secara finansial Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Kau cukupkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa-Mu Tuhan, bangsa pilihan Engkau Tuhan, bangsa Israel Tuhan. Tuhan, kiranya Kau jadikan mereka saksi Tuhan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bumi kita tercinta ini Tuhan. Tuhan, kiranya tidak ada konflik Tuhan di berbagai macam negara Tuhan, tidak ada huru-hara Tuhan. Kiranya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.